Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam PA online yang kedua, yang membahas tentang overview Old Testament. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta, kami bersyukur atas cinta-Mu yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami rindu cinta-Mu itu terus memenuhi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga kami boleh berbahagia, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau melalui tuntunan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan belajar. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengurapi setiap kami, agar kami boleh mengerti dengan baik dan melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tentu percaya bahwa Allah adalah Sang Sumber Cinta. Sebagaimana overview Old Testament yang kita juga bahas di minggu-minggu yang lalu. Alkitab pun dipercaya menceritakan Sang Sumber Cinta itu dengan seluruh kisahnya, dengan ciptaannya, terkhususnya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kisah cinta Allah dengan orang-orang pilihannya ini terekam dan terawat selama ribuan tahun di dalam perjanjian lama yang dimuat di dalam 39 kitab dan di dalam perjanjian baru sebanyak 27 kitab. Kisah cinta yang manis itu, penciptaan, kisah di Taman Eden, adalah sebagai titik awal yang merupakan idealisasi kedamaian yang sempurna, tempat segala keselarasan, kesatu paduan manusia dengan alam, dan Allahnya pun rusak karena dosa. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, setelah peristiwa air bah, mereka pun harus beradaptasi dengan tatanan dunia baru. Namun, karena pengaruh dosa, manusia tidak pernah terlepas dari kecenderungan ingin lebih, dari kecenderungan kesombongan, keangkuhan, dan pengagungan diri. Akhir dari sikap itu, mereka pun membangun menara Babel. Tapi Allah mengacau balaukannya. Nah, dan inilah sebenarnya babak pertama dari kisah cinta ini, dari Eden ke Babel, dari sebagaimana yang kita bahas berikut ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 kita bisa lihat bahwa Tuhan Allah mencipta segala sesuatu dengan amat baik. Artinya, ciptaan bukanlah sesuatu yang sempurna, namun amat baik, ideal. Karena jika sempurna, tentu manusia tidak akan bisa jatuh kepada bujukan si ular yang kemudian membuahkan dosa. Jika sempurna, tentu tidak mungkin terjadi peristiwa air bah di kemudian hari. Justru sebenarnya kesempurnaan itu nampak karena kehadiran Allah bersama-sama dengan manusia di Taman Eden. Taman Eden merupakan lambang kehidupan yang sempurna, yang harmonis, yang ideal, di mana tidak ada jarak antara ciptaan dan penciptanya, bahkan antar sesama ciptaan. Namun naas, keadaan yang begitu penuh kedamaian itu segera berlalu karena tindakan manusia itu sendiri sebenarnya.
manusia pun jatuh ke dalam dosa. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah, bahkan dengan sesama ciptaannya, sehingga manusia pun diusir dari Taman Eden. Allah bukanlah Tuhan yang hanya mencipta, apalagi mencipta secara statis, namun dinamis. Ia senantiasa menopang dan memelihara, memulihkan, menata, mengatur segala ciptaannya menjadi baik adanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 2-3 terlihat bahwa kehadiran Roh Allah memulihkan keadaan bumi yang belum berbentuk dan kosong. Bahkan samudra raya berada dalam kegelapan. Banyak penafsir mengatakan bahwa terjadi kaos atau kekacau balauan di jagat raya, dan kehadiran Allah di situ memulihkan itu semua. Ini merupakan bentuk keselamatan universal dari Allah. Tidak hanya itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa yang kita dapat lihat di Kejadian 3 sampai Kejadian 4, Allah tidak tinggal diam. Ia akan mengirimkan penyelamat yang lahir dari keturunan perempuan. Jika kita perhatikan di Kejadian 3 ayat 15, maka di situ terlihat jelas. Bahkan seringkali banyak penafsir mengatakan ini adalah Injil yang pertama di dalam Perjanjian Lama, karena memberitakan keselamatan. Ada rencana keselamatan dari Allah setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, setelah manusia melanggar perintah Allah. Mengapa begitu terang kita bisa melihat bahwa ini rencana keselamatan Allah? Karena dikatakan di sini bahwa akan lahir dari perempuan itu seorang penyelamat. Seringkali di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini orang mengatakan ada peristiwa mesianis di sini. Di mana dikatakan bahwa Allah memang akan mengirimkan seorang putra dari perempuan. Jadi kalau kita perhatikan dengan jelas di Alkitab, di Alkitab itu terdapat beberapa bentuk kelahiran sebenarnya. Jadi ada manusia yang lahir, perempuan yang lahir, laki-laki yang lahir tidak beribu, yaitu Adam. Perempuan yang lahir tidak juga berbapa. Jadi mereka berdua ini tidak beribu dan tidak berbapa. Namun ada kelahiran manusia beribu dan berbapa. Namun ada kelahiran manusia yang tidak berbapa namun beribu. Inilah yang dikatakan juru selamat. Dari mana Yesus Kristus lahir? Yaitu dari seorang ibu. Makanya di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan dengan jelas bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, keturunannya di sini sebenarnya adalah kata maskulin. Berarti keturunannya ini adalah maskulin, sehingga banyak orang kemudian menafsirkan ini adalah Yesus Kristus sendiri, juru selamat yang akan lahir. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, banyak orang menafsirkan bahwa meremukkan tumit ini adalah ketika penyaliban terjadi. Nah, jadi mungkin banyak dari
Orang juga tidak akan setuju karena mungkin merasa ini melebih-lebihkan. Tapi kita bisa melihat dari satu sisi bahwa memang keturunan dari perempuan ini sampai kepada Kristus, jelas gitu. Karena Hawa adalah manusia pertama, perempuan pertama, nenek luhur, leluhur segala bangsa. Jadi bisa dikatakan bahwa memang juru selamat itu adalah dari dia. Meskipun kita bisa pahami bahwa ini bukan spesifik, tapi secara pribadi saya memahami ini secara spesifik adalah rencana keselamatan Allah kepada manusia melalui juru selamat Mesias yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, setelah manusia diusir dari Taman Eden karena melanggar perintah Allah, manusia tidak juga jera begitu. Ia kembali melakukan dosa yang sangat mendukakan hati Tuhan. Hal ini terlihat di dalam peristiwa pembunuhan Kain dan Habel. Peristiwa pembunuhan Kain oleh Habel, saudaranya itu, di Kejadian 4 ayat 7. Pengaruh dosa itu semakin menggerogoti kehidupan manusia. Bahkan di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan bahwa kejahatan manusia semakin besar dan kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat semata. Hati Allah begitu perih melihat semakin merebaknya kejahatan itu, sehingga Allah memilih Nuh dan keturunannya untuk melanjutkan kehidupan di tatanan dunia yang baru. Sementara manusia lainnya yang kecenderungan hatinya tersebut pun musnah karena air bah, di Kejadian 7 ayat 8. Allah memperlihatkan kepada kita bahwa hidup dunia tidak akan pernah menjadi ideal tanpa kehadirannya di dalam kehidupan umatnya. Akhirnya narasi kehidupan umatnya pun sampai kepada dunia yang konkret. Dunia Nuh dan keturunannya adalah dunia yang kita hidupin sekarang. Jika tadi di kehidupan di Taman Eden dikatakan adalah dunia yang ideal, air bah adalah dunia yang tidak ideal, dan dunia yang kita hidupin sekarang adalah dunia yang konkret, yang memang dimana kebahagiaan, penderitaan sepaket di dalamnya. Di dalam tatanan dunia baru ini, Allah kembali berinisiatif dengan memberikan perjanjian kepada Nuh dan keturunannya. Allah memberikan janji berkat dan keselamatan di Kejadian 9. Namun meskipun demikian, rupa-rupanya manusia cepat lupa terhadap perjanjiannya dengan Allah. Karena pengaruh dosa, manusia tidak pernah terlepas dari kecenderungan ingin lebih. Di dalam kisah Menara Babel disebut mencari nama. Karena pengaruh dosa, manusia tidak pernah terlepas dari kesombongan, keangkuhan, dan pengagungan diri. Akhir dari sikap itu mereka pun membangun Menara Babel. Tapi kemudian Allah mengacau balaukannya, Kejadian 11 ayat 5. Tidak hanya itu, manusia yang telah dianugerahkan Allah keselamatan, telah dianugerahkan Allah kesempatan, demi kesempatan itu memang tidak tahu diri. Mereka bahkan berpaling kepada Allah lain. Dalam Yosua 24 ayat 2 dikatakan bahwa nenek moyang Terah, nenek moyang Israel, Terah, ayah dari Abraham,
bahkan juga dulu berpaling dari Tuhan semesta alam, Allah Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 1 ayat 11 ini kita melihat satu kisah cinta yang luar biasa, kisah cinta Allah kepada manusia, bahwa Allah tidak pernah menyerah kepada kebebalan manusia. Meskipun manusia semakin hari semakin digerogoti dosa, Allah tidak pernah menyerah. Ketika hati seseorang tersakiti berkali-kali, tentu saja ia pantas marah, bukan? Tentu. Jika memakai tolak ukur manusia, sebenarnya Tuhan juga pantas marah kepada nenek moyang Israel, kepada setiap kita yang berkali-kali menyakitinya, melanggar perintahnya, kepada hati kita yang cenderung mengarah kepada kejahatan, cenderung mengarah kepada kesombongan diri, bahkan berpaling darinya. Padahal Allah begitu sabar menanti ciptaannya untuk kembali dan mencarinya. Anugerah dan kesabarannya memang tidak terbatas. Namun bukan berarti kita boleh hidup sesuka hati, saudara. Kita perlu tahu bahwa hidup kita terbatas. Kemurahannya bukan murahan sehingga kita bisa hidup seenaknya. Anugerahnya memang gratis, namun jelas mahal karena dibayar oleh kematian Yesus Kristus. Rencana keselamatan Allah yang telah digenapi di dalam perjanjian baru. Anugerahnya memang gratis namun jelas mahal karena dibayar oleh Yesus di kayu salib untuk menebus kita yang tidak layak ini, yang penuh dosa ini, untuk mengangkat kita kepada kemuliaannya, memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada cara lain selain Ia sendiri yang turun ke dunia untuk menebus dosa kita, menebus kita yang bebal ini, saudara. Oleh karena itu, kita pun seharusnya menjadi orang yang tahu diri. Kita seharusnya menjadi orang yang tahu terima kasih serta membalas kasih dan anugerahnya itu dengan dan melalui sikap hidup kita yang taat kepadanya. Itulah bukti cinta kita kepadanya. Dan kita perlu buktikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita pun seringkali membuktikan cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Ia mencintai kita yang penuh dengan keterbatasan ini dengan tidak terbatas, saudara. Dan seharusnya sebagai pengikutnya, hidup kita pun dipenuhi dan digerakkan oleh cintanya itu. Mencintai orang lain secara tidak terbatas dan terkhususnya mencintai orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses ke dunia pendidikan, ke dunia kesehatan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk mencintai dengan tidak terbatas. Tuhan memberkati.